kabar? maaf karena barusan Baik. selesai. Iya, baik Pak Kaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Gunaryo, MSc, Widya Suara, Bapak Dr. Juanda Kasim, Bapak Ibu sekalian, para peserta pelatihan manajemen berbasis madrasah. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bertemu secara virtual untuk sesi pembukaan oleh Bapak Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Perlu kami laporkan kepada Bapak Kaban bahwa peserta seluruhnya 30 orang, terdiri dari para pengawas dan kepala madrasah di Provinsi Banten. Kegiatan ini akan berlangsung selama 20 hari meliputi 60 jam pelatihan yang dimulai pada hari ini. Untuk selanjutnya kami juga sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa narasumber kita Bapak Kepala Badan sesungguhnya sudah tidak asing lagi bagi kita. Beliau cukup lama menduduki posisi penting di Kementerian Agama, antara lain sebagai Kepala Pusat Kerukunan, kemudian juga beliau cukup lama di Kepala Biro Hukum, kemudian di lingkungan perguruan tinggi. Beliau juga pernah menjadi Direktur Pasca Sarjana IAIN Wali Songo, sekarang sudah menjadi UIN, juga pernah menjabat sebagai Wakil Rektor 1 di UIN Wali Songo juga. Nah, kemudian juga pada aktivitas mediasi, resolusi konflik cukup banyak pengalaman beliau baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk selanjutnya kami mohon perkenan kepada Bapak Kepala Badan untuk dapat memberikan arahan sekaligus membuka secara resmi kegiatan pelatihan manajemen berbasis madrasah untuk para kepala madrasah dan guru di Provinsi Banten. Kepada Bapak, kami mohon perkenan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Haula wala quwata illa billah, ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Pak Kepala BDK, Bapak Dr. Susari, yang saya hormati para widya iswara yang mungkin ada hadir, yang saya hormati pula segenap anggota panitia pelaksanaan acara kita, dan yang lebih khusus lagi dan saya banggakan adalah Bapak Ibu pengawas dan kepala madrasah yang mengikuti pelatihan kita pada saat sekarang ini. Alhamdulillah, syukurillah ya, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan pada kita semua, khususnya kenikmatan kesehatan, sehingga kita bisa mengikuti acara kita dengan baik. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengikutinya dengan penuh dengan tanggung jawab, kemandirian, dan juga kita nanti pada akhirnya bisa menyisihkan keterampilan kita untuk tidak hanya diri kita sendiri, tetapi juga untuk saudara-saudara kita. Ibu dan Bapak yang saya hormati, terima kasih saya telah diundang oleh Pak Susari untuk turut atau bagi saya lebih penting lagi adalah mempertemukan saya dengan Ibu dan Bapak. Bagi saya ini sebuah silaturahim yang luar biasa. Nah, karena itu maka sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan di Jakarta, dan saya pesankan kepada Bapak dan Ibu untuk mengikuti acara ini dengan secara sungguh-sungguh, tidak sekedar selesai pada perolehan sertifikat nanti, tetapi lebih penting daripada itu adalah untuk membangun kompetensi kita ke depan. Karena pembangunan kompetensi ke depan ini menjadi tantangan yang tidak ringan, khususnya bagi pengawas dan kepala madrasah itu.
Mengapa saya katakan seperti ini? Karena nanti sebagaimana nanti akan saya sampaikan, itu bahwa kita ini sedang membangun human capital kita, Ibu dan Bapak yang saya hormati. Nah, pembangunan human capital ini terasa begitu sangat urgen dan ini merupakan tahapan-tahapan akhir dalam proses untuk revolusi mental kita. Nanti akan saya tunjukkan. Nah, dengan demikian maka kita ke depan ini akan menjadi kepala-kepala madrasah dan pengawas yang profesional, tidak sekedar apa yang saya lakukan sebagai pengawas dan kepala madrasah. Inilah yang saya inginkan kepada kita semua. Ibu dan Bapak yang saya hormati, sekali lagi saya berharap bahwa pelatihan yang akan Bapak Ibu ikuti ini diikuti dengan penuh rasa tanggung jawab dan juga kemandirian dan kedewasaan dalam rangka untuk membangun kompetensi Bapak Ibu semuanya. Karena kewajiban pemerintah adalah mengupayakan bahwa ASN atau siapapun rakyatnya itu untuk menjadi human capital yang baik. Pak Susari tadi saya kalau tidak salah mendengar saya diminta untuk membuka acara ini ya Pak ya. Ibu dan Bapak yang saya hormati. Betulkah Pak Susari saya diminta untuk membuka acara ini Pak? Iya Pak. Oh, jadi tugas saya ini tampaknya ada dua, satu membuka, yang kedua adalah mengisi materi begitu. Karena itulah maka sebelum saya ngisi materi, saya ingin membuka lebih dulu ya Pak Susari ya. Ibu dan Bapak yang saya hormati, sebelum saya memberikan materi, saya akan membuka acara diklat kita. Nah, ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka diklat manajemen berbasis madrasah bagi kepala madrasah dan pengawas madrasah secara resmi saya nyatakan dibuka. Ibu dan Bapak yang saya hormati, topik yang diberikan kepada saya adalah persoalan pembangunan bidang agama. Ya, persoalan bidang agama. Saya akan tampilkan ini adalah topik yang diberikan kepada saya. Bapak Ibu bisa ngedownload. Saya rasa di BDK Jakarta sudah ada tentang topik pembangunan bidang agama dan keberagamaan dari saya. Hanya saya di sini tidak cukup happy kalau topiknya itu adalah pembangunan bidang agama. Saya menambahi dalam bidang keberagamaan karena justru tantangan saat sekarang ini ya, yang dihadapi oleh kita semua itu justru di bidang keberagamaan, bukan dalam bidang agama. Karena itulah maka saya menambahi di situ bidang keberagamaan. Siapapun presidennya wajib untuk melaksanakan proses-proses pembangunan bidang agama. Kalau tidak maka dia akan dianggap salah secara konstitusi. Nah, kebetulan bidang agama itu menjadi wilayahnya Kementerian Agama, maka ya tentu menteri yang bertanggung jawab terhadap proses-proses pembangunan bidang agama dan keberagamaan di Indonesia. Tapi ya lagi-lagi itu menteri itu hanya satu, lalu siapa yang bertanggung jawab terhadap proses pembangunan bidang agama dan keberagamaan? Ya kita semua ini. Kita semua yang berkewajiban untuk melaksanakan pembangunan bidang agama dan keberagamaan. Dan saya yakin Ibu dan Bapak semuanya sudah melaksanakan sesuai dengan skupnya masing-masing. Karena itu maka saya juga pada kesempatan hari ini ingin mengucapkan terima kasih apa yang telah dan sedang Bapak Ibu laksanakan. Dan tentu saja yang sedang dilaksanakan saat sekarang ini adalah dalam rangka untuk menambah profesionalisme Bapak Ibu. Bagi mereka yang sudah profesional, bagi mereka yang belum profesional ini adalah dalam rangka untuk menciptakan profesionalisme di kalangan kita semua. Ibu dan Bapak yang saya hormati. Tentu saja untuk membangun ya dalam bidang apapun kita harus punya visi. Kita harus punya visi. Nah, lalu visi pembangunan bidang agama itu sesungguhnya apa? Nah, untuk itu maka mari kita semua untuk mencoba melihat bagaimana apa visi yang sesungguhnya dimiliki oleh Kementerian Agama dalam rangka untuk melaksanakan proses-proses pembangunan bidang agama dan keberagamaan. Nanti kita akan coba untuk bahas ya, serta potensi tantangannya dari visi itu.
Nah, inilah Kementerian Agama yang profesional dan handal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan berdaulat, mandiri, dan kepribadian berdasarkan gotong royong. Itu adalah visi Kementerian Agama. Nah, visi inilah yang seharusnya menjadi pedoman kita semua, Ibu dan Bapak. Maka saya sangat menyayangkan kalau ada seseorang atau orang yang bekerja pada Kementerian Agama tetapi tidak memahami visi Kementerian Agama. Ini yang menjadi sayang sekali manakala kita tidak memahami itu. Jadi Kementerian Agama yang profesional dan handal ini harus kita pahami betul. Dan pelatihan kita ini sesungguhnya adalah bagian untuk mewujudkan visi itu, yaitu menciptakan orang-orang yang profesional dan handal dalam menangani pekerjaannya nanti. Ibu dan Bapak yang saya hormati, dari Kementerian Agama ini adalah benda yang mati sesungguhnya. Yang dimaksud tentu saja tidak bisa profesional. Lalu yang profesional itu siapa? Ya kita semua ini. Ya kita semua inilah yang profesional. Saya terima kasih kepada Pak Susari yang telah menginisiasi kegiatan kita. Bagaimanapun juga ini adalah bagian untuk membangun profesionalisme itu. Nah, profesionalisme itu seperti apa? Mari kita melihat sebenarnya yang diinginkan oleh pemerintah untuk membangun profesionalisme kita ke depan itu. Maka mau tidak mau kita harus merujuk kepada visi pembangunan 2005-2025 di situ. Yaitu Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur di sana. Nah, ini adalah visi, cita-cita yang hendak, yang diinginkan oleh pemerintah untuk sampai pada tahun 25 ini. Dan saya berharap kita tidak melihat ini hanya step per stepnya, tetapi adalah gelagat apa yang hendak dimunculkan di sini itu. Ibu dan Bapak yang saya hormati, mari kita lihat misalnya mulai dari 2005 sampai 2009 itu ada good governance. Good governance itu artinya adalah manajemen yang baik artinya. Ya, manajemen yang baik itu adalah good governance. Good governance supaya dibedakan dari good government. Good government itu adalah pemerintahan yang baik. Selain good governance itu adalah pengelolaan yang baik. Nah, itu 2005-2009. Nah, jadi dulu itu kita, ya kalau kita sekarang ini sebagai pengawas dan kepala madrasah, maka sejauh apa kita itu ya, mengelola kepengawasan, mengelola persoalan madrasah itu menjadi lebih baik. Itu adalah masuk di dalam good governance. Banyak hal yang harus dilakukan di sana. Saya rasa Bapak Ibu juga sudah mendapat beberapa pelatihan sebelum memangku jabatan yang baru ini. Ya. Nah, inilah yang harus kita lakukan di situ. Good governance adalah sekali lagi itu adalah pengelolaan yang baik dari dunia kita, profesionalisme kita. Jangan berharap kita itu bisa mengelola madrasah menjadi lebih baik kalau pengelolaannya itu tidak baik. Nah, pengelolaan yang baik itu banyak hal yang harus dilakukan. Mulai dari prinsip-prinsip pengajaran, prinsip pengawasan, dan seterusnya. Itu sampai bagaimana sekolah itu benar-benar menjadi baik di situ. Ya. Yang kedua adalah 2010-2014 di situ adalah reformasi birokrasi dan undang-undang ASN. Reformasi undang-undang ASN sudah kita miliki dan reformasi birokrasi juga telah dan sedang kita miliki di situ. Ya kan? Dulu kalau kita berbicara tentang persoalan birokrasi, itu birokrasi serba menakutkan. Saat sekarang ini tidak boleh. Birokrasi dibalik sedemikian rupa sehingga birokrasi itu adalah dalam rangka untuk melayani masyarakat. Dulu birokrasi minta dilayani, Ibu dan Bapak ya sahabat. Sekarang birokrasi ini wajib untuk melayani. Ini pembalikan yang luar biasa dan bagian dari revolusi mental yang digagas oleh Presiden itu di situ. Saatnya sekarang kita adalah untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat di situ. Nah, kemudian 2015-2019 ada Smart ASN di sana. Nah, Smart ASN kita semua kebetulan ada ASN, lalu Smart ASN itu apa? Yang selama ini memang belum smart kita itu. Smart ASN itu diantaranya beberapa cirinya itu adalah mampu menguasai bahasa asing, mampu menguasai IT, dan juga mampu untuk membangun jaringan di antara kita. Nah, saya berharap Bapak Ibu sekarang ini sedang mengikuti pelatihan dan itu harus bagian niatnya adalah untuk membangun jaringan. Sayang sekali kalau pelatihan ini hanya untuk mendapatkan sertifikat. Saya tidak setuju, tetapi harus melebihi daripada itu, yaitu untuk membangun kompetensi di sana.
untuk membangun kompetensi. Dengan kompetensi yang Bapak Ibu miliki, maka ketika SK Bapak Ibu sudah selesai, Bapak Ibu masih bisa memainkan peran-peran yang memang harus dimainkan di situ. Inilah pentingnya kita itu tidak sekedar sampai pada sertifikat, tetapi harus kompetensi di situ. Nah, banyak contoh yang bisa saya hadirkan di situ kalau kita itu memiliki kompetensi. Orang yang memiliki kompetensi pasti tidak akan takut kehilangan jabatan. Itu adalah orang yang memiliki kompetensi. Karena dimanapun itu bisa bekerja. Smart ASN itu seperti itu. Tampaknya saya melihat bahwa pemerintah ini sedang mengupayakan bahwa ASN itu ASN itu tidak hanya bergantung kepada posisi strukturalnya. Nah, saya minta supaya kita semua bisa untuk melihat ke arah mana sih sebenarnya pembangunan ini. Good governance, reformasi birokrasi, smart ASN, dan kemudian ASN sebagai human capital di situ. Ya kan? Ini harus kita lihat secara keseluruhan. Jangan dilihat dari satu step ke step yang lain. Ini Ibu dan Bapak yang saya hormati. ASN kita itu masih jauh, apalagi good governance kita semua secara umum itu masih jauh. Kita ini Indonesia adalah negara yang merdeka pada tahun 45 itu sesungguhnya adalah periode awal setelah Perang Dunia Kedua. Cina itu merdekanya tahun 50, Malaysia lebih belakangan lagi. Singapura malah mendapatkan kemerdekaan itu dari Malaysia. Kita lebih dulu dari Korea, tapi mengapa persoalannya? Kita itu jauh di belakang mereka semua itu. Ini harus kita pikirkan bersama-sama. Kita harus mau merenung, mengapa kita itu justru di bawah mereka. Ya. Nggak usah jauh-jauh lah, kita aja dengan Singapura aja sangat jauh berbeda. Singapura itu sekarang nomor 1 Ibu dapat dilihat dari sisi good governance di dunia ini, dan reformasi birokrasi smart ASN-nya. ASN sebagai human capital juga nomor 1, kita nomor 85. Padahal kita merdeka lebih dahulu. Bahkan tingkat kesejahteraan kita itu jauh di bawah Singapura. Padahal Singapura itu adalah negara yang miskin. Singapura itu adalah negara miskin, tidak punya mereka itu natural resources atau sumber daya alamnya itu nggak ada. Air yang mereka minum sehari-hari itu mereka beli dari Malaysia, sedangkan kita tidak. Tapi mengapa mereka memiliki tingkat kesejahteraan yang relatif lebih baik daripada kita? Karena apa? Mereka itu bisa mengelola negara, melakukan pengelolaan lebih baik, reformasi birokrasinya baik, smart ASN-nya juga smart, dan lebih penting lagi adalah human capital-nya di sana. Itu. Jadi ternyata itu adalah kuncinya ada human capital. Ya kan? Nah, coba Bapak Ibu lihat misalnya, ada nggak orang Amerika yang bekerja di Indonesia, bekerja sebagai pembantu rumah tangga, ada nggak? Nggak ada. Orang Malaysia nggak ada, orang Singapura juga nggak ada. Sedangkan Indonesia yang diekspor itu pembantu rumah tangga. Ini menandakan bahwa human capital kita itu memang jelek sekali. Ya. Belum memenuhi good governance, reformasi birokrasi, smart ASN, apalagi human capital. Nah, pelatihan kita ini adalah dalam rangka untuk merespon itu, yaitu human capital, perbaikan human capital. Apapun yang kita lakukan di situ. Apapun yang kita lakukan. Apapun tugas kita. Karena itulah maka sekali lagi saya minta supaya ini bisa dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab, dan itu juga diniati untuk membangun kompetensi ketimbang sekedar untuk memperoleh sertifikat. Dan saat sekarang ini perusahaan-perusahaan dunia kalau membuka lowongan, sekarang sudah tidak tanya lagi tentang jasa apa yang Anda miliki, tetapi Anda bisa apa? Ini pertanyaannya. Google beberapa waktu yang lalu membuka di Jakarta lowongan, pertanyaannya adalah apa yang Anda bisa lakukan, bukan ijazah apa yang Anda miliki. Ya, PricewaterhouseCoopers juga begitu, yaitu sebuah perusahaan pajak internasional. Ya, ada juga cabangnya di Jakarta, beberapa waktu yang lalu membuka lowongan, yang ditanya itu bukan ijazah apa yang Anda miliki, tapi Anda bisa apa di situ. Nah, inilah maka 2020-2025 ini ada dalam rangka untuk membangun human capital ini. Nah, human capital. Dengan human capital yang baik ini diharapkan kita bisa memperbaiki tingkat kesejahteraan.
kita sebagaimana yang ada di Singapura itu. Nah, saya memang sengaja membandingkan dengan sebuah negara kecil, ya, tetangga kita lagi, dan tidak memiliki apa-apa kecuali human capital yang baik. Nah, kita dulu juga suka sekali untuk teriak-teriak supaya negara-negara tetangga itu membuka pasar tenaga kerjanya. Maka ketika mereka membuka, mereka juga meminta kita untuk membuka pasar tenaga kerja kita. Makanya meskipun Singapura itu negara yang super kecil, maka dengan gagah berani mereka mengatakan silakan datang untuk ke Singapura untuk mencari pekerjaan di sini. Dengan catatan Anda mampu mengalahkan saya secara kompetensi. Di Indonesia baru kemasukan beberapa saja dari Cina, ya, dan pekerjaannya juga pekerjaan yang kasar. Kita aja sudah teriak-teriak meminta supaya itu dikembalikan dan seterusnya. Itu menandakan bahwa kita memang tidak memiliki kemampuan. Nah, inilah Ibu dan Bapak yang saya hormati, kita mencoba untuk membangun human capital kita. Inilah sebenarnya good governance, reformasi birokrasi, smart ASN sebagaimana itu adalah dalam rangka untuk membangun profesionalisme sebagaimana yang menjadi bagian dari visi dari Kementerian Agama itu tadi. Ya. Kita ingin memiliki kepala madrasah yang profesional. Kita ingin memiliki pengawas-pengawas madrasah yang profesional. Dengan profesional yang kita bangun ini, maka kita akan benar-benar akan menjadi masyarakat yang terbuka. Dan kita tidak takut untuk kehilangan pekerjaan. Nah, sebagaimana mereka membuka pintu lapangan pekerjaan mereka, ya, kita juga memiliki kesempatan yang sama untuk misalnya kita memiliki kesempatan yang sama untuk memasuki pasar-pasar tenaga kerja mereka. Ini yang sebenarnya diinginkan, Ibu dan Bapak yang saya hormati. Nah, karena itu maka sekali lagi saya minta untuk itu semua. Mari kita teruskan, Ibu dan Bapak. Nah, kalau kita kembali lagi kepada tadi, visi adalah Kementerian Agama yang profesional. Nah, profesional sekali lagi ada sejauh apa kita itu mengabdi pada profesi kita. Jangan sampai menjadi kepala madrasah itu sambilan, menjadi pengawas itu sambilan. Karena apa? Karena ada sumber income yang lebih besar lagi. Ini banyak juga di sekitar kita. Ini tidak bisa kita terima. Jadi sekali lagi ini dalam rangka untuk meningkatkan profesionalisme kita, sehingga kita itu mampu untuk membangun human capital. Dengan demikian itu akan menaikkan revenue negara ini ke depan. Profesional dan handal dalam hal ini adalah Nah, ini adalah makna handal di situ. Jadi ada dua hal di situ, berorientasi pada sukses dan nilai tambah. Inilah makna handal. Ibu dan Bapak yang saya hormati, jadi kita di Kementerian Agama menginginkan kalau kepala madrasah dan pengawas itu tidak hanya berorientasi pada sukses. Yang saya maksudkan berorientasi pada sukses adalah melaksanakan tugas-tugas sekedar sesuai SOP, sekedar selesai pada tepat waktunya, itu tidak cukup. Tetapi harus memiliki nilai tambah. Nilai tambah dalam hal ini adalah inovasi. Inovasi apa yang kita miliki di situ? Jadi inovasi ini di sini. Yang sering saya tunjukkan adalah banyak sekali organisasi-organisasi yang tidak melakukan inovasi, ya sudah berhenti begitu saja. Akan tenggelam oleh organisasi-organisasi yang memiliki inovasi yang datang belakangan yang lebih baik di sana. Yang sering saya jadikan contoh dan saya ulang-ulang adalah misalnya itu Kodak kita itu. Kodak sebagai sebuah institusi dan penemu digital kamera saat sekarang ini sudah nggak dipakai lagi. Termasuk HP Nokia itu dulu kan luar biasa, saat sekarang sudah nggak dipakai ulang lagi. Karena apa? Tidak ada nilai tambah, Ibu dan Bapak. Sedangkan HP yang Bapak Ibu miliki sekarang itu tidak hanya bisa untuk telepon ke sana kemari, tetapi bisa untuk menghitung, bisa untuk mencatat, bisa untuk chatting, bisa untuk surfing komputer, bisa untuk menyimpan data dan sebagainya. Itu apa? Karena ada inovasi di situ. Maka pertanyaannya adalah inovasi apa yang saya buat di sini? Tentu saja adalah dalam skop pekerjaan saya. Inovasi apa yang Anda lakukan? Jangan takut untuk melakukan inovasi, tapi catatannya adalah Anda boleh melakukan inovasi, tapi kuasai seluruh aturan yang ada di sekeliling pekerjaan Bapak Ibu. Dengan demikian maka Bapak Ibu tidak akan takut untuk melakukan inovasi. Dulu misalnya, ketika saya menjabat sebagai Kepala Biro Hukum, itu saya sering mendapatkan keluhan dari kawan-kawan dari PHU, dari haji. Mereka tidak bisa melaksanakan pengadaan barang
menggunakan aturan yang ada di Indonesia dipakai untuk Saudi Arabia. Seluruh orang yang diminta atau dikonsultasi mengatakan harus tunduk pada Kepres tentang pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Ya. Seluruh pejabat yang ditanya itu ya seperti itu. Tapi saya dengan keberanian saya, karena saya memahami aturan, saya buatkan PMA sendiri. Peraturan Menteri Agama. Mengapa saya buatkan seperti itu? Ya karena itu tidak akan jalan dan akan selalu menjadi temuan terus. Orang di Saudi itu misalnya Ibu Dapa, kalau penjual itu adalah raja, di Indonesia yang raja itu adalah pembeli. Maka meskipun Anda sudah menampilkan bidding di internet, tidak akan ada orang yang mendaftar di situ. Itu ada di Saudi Arabia. Kalau seperti ini terus pasti akan jadi temuan. Saya buatkan PMA sendiri dan saya sampaikan tidak usah memakai keputusan Kepres itu untuk pengadaan barang dan jasa. Sekarang bisa jalan dengan lebih baik. Dan tidak pernah ada temuan di sana. Itu kuncinya hanya satu, Anda menguasai aturan-aturan di sekeliling tugas dan fungsi Anda di situ. Maka banyak pula Ibu Dapa orang yang melakukan inovasi tetapi tidak menguasai aturan, yang terjadi adalah apa? Temuan BPK, temuan demi temuan itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Dan masih banyak lagi yang bisa saya sampaikan beberapa contoh yang lain. Bagaimana bahwa inovasi itu penting sekali. Kalau memang inovasi itu adalah untuk memecah. Tapi juga ada inovasi yang justru malah kalau ditemukan itu hanya menghambur-hamburkan anggaran, itu juga ada. Saya tidak perlu saya contohkan karena itu ada di luar biro hukum yang dulu saya pimpin. Tapi dugaan saya terbukti bahwa ternyata begitu dilaksanakan justru akan menambah persoalan di lapangan. Itu inovasi yang tidak baik. Nah, sekarang pertanyaannya adalah handal itu adalah nilai tambah apa yang bisa hadirkan di situ, dan kita juga diharapkan bisa menjadi tempat kembalinya persoalan. Jadi kalau ada persoalan sampai kepada Anda, jangan sampai persoalan itu justru menjadi tambah besar, tetapi harus menjadi selesai di sana. Inilah handal. Nah, jadi dua hal tadi, yaitu satu adalah profesionalisme, yang kedua adalah kehandalan itu. Dalam rangka apa? Dalam rangka adalah untuk membangun masyarakat yang saleh itu tadi. Saleh, moderat, cerdas, dan unggul. Ini sebenarnya adalah tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Agama dalam pembangunan bidang agama. Saleh, moderat, cerdas, dan unggul ini. Ini semua adalah dalam rangka untuk membentuk Indonesia yang berbadan gotong royong. Mari kita coba kupas satu persatu di situ ya. Saleh, moderat, cerdas, dan unggul di situ. Ya. Nah, sekali lagi tadi adalah dalam rangka satu profesional, yang kedua adalah dalam dan handal itu untuk membangun kesalehan di situ. Saya rasa kesalehan sudah cukup kita laksanakan selama ini ya, untuk membangun pribadi-pribadi yang saleh. Ya, kita juga melihat bahwa semangat yang dilakukan oleh masyarakat itu tinggi sekali untuk membangun kesalehan itu. Bisa kita ukur, bisa kita lihat bahwa tempat-tempat ibadah yang dibangun oleh masyarakat itu jauh lebih banyak ketimbang yang dibangun oleh pemerintah. Itu artinya apa? Bahwa pada level masyarakat sendiri keinginan untuk membangun kesalehan itu tinggi sekali. Pemerintah memfasilitasi pembangunan kesalehan itu misalnya dengan membentuk berbagai macam perundang-undangan, ya, ada undang-undang haji, wakaf, produk halal, dan seterusnya itu. Ya, kita juga melihat majelis taklim ada di mana-mana dan seterusnya, banyak sekali. Ya, kan? Hanya saja pertanyaannya adalah, apakah yang sedang kita bangun itu kesalehan macam apa? Ternyata kesalehan yang mereka bangun itu adalah kesalehan yang untuk mendekatkan diri seorang individu kepada Tuhan. Artinya adalah kesalehan individual itu yang dibangun. Tidak apa-apa, itu bagus. Misalnya kesalehan individual itulah yang dibangun. Pertanyaannya adalah sejauh apa kesalahan individual yang telah dan sedang saya bangun itu terrefleksi dalam kesalahan sosial saya. Ini yang menjadi persoalan, Ibu dan Bapak yang saya hormati. Ini yang menjadi persoalan saat sekarang ini. Kita harus sadar bahwa yang namanya agama itu baru memiliki makna jika agama itu dilaksanakan secara bersama-sama, secara sosial. Tidak ada agama yang dipraktekkan oleh 1-2 orang saja, itu tidak bisa disebut sebagai agama. Silakan dilihat lagi literaturnya dalam ilmu antropologi di sana. Secara antropologis, agama baru menemukan maknanya jika itu dipraktekkan secara bersama-sama.
Ketika itu dipraktikkan secara individu, belum tentu itu menjadi sebuah ajaran agama. Jangan-jangan itu bentuk lain dari agama. Nah, inilah tampaknya yang sekarang ini menjadi persoalan yang besar di Indonesia, yaitu kesalahan sosial, kesalahan untuk hidup bersama itu. Yang tampaknya belum tersentuh sebagaimana kita sentuh dalam pembentukan kesalahan individual. Di antara kita, ya, bisa kok kita rasakan. Coba itu, orang yang antri untuk haji itu, berapa puluh tahun orang antri untuk haji. Nah, haji itu dalam rangka untuk membangun kesalahan sosial atau kesalahan individual. Saya rasa itu adalah untuk membangun kesalahan individual, untuk membangun kedekatan antara seorang hamba dengan Khalik di situ. Antara seorang manusia dengan Tuhannya. Sampai seperti itu. Nah, ini pertanyaannya Ibu Dapa. Sejauh apa kesalahan sosial yang telah saya bangun itu terrefleksikan di dalam kesalahan sosial kita? Banyak di antara saudara-saudara kita yang memiliki memiliki kecukupan lah. Dari sisi finansial, dari sisi macam-macam di situ ya. Bahkan mobilnya juga bagus, tetapi masih sering kita lihat orang yang mobilnya mengkilap itu membuang sampah dari dalam mobilnya seenaknya sendiri. Apakah itu wujud dari kesalahan sosial? Mungkin kalau kita mau nanya kepada orang-orang atau para teroris itu, ya. Kalau kita tanya, Anda sholat nggak? Sholat mesti. Anda puasa nggak? Puasa pasti. Kalau kita tanya, apakah mereka itu juga melaksanakan ajaran-ajaran agama selain sholat misalnya ada haji, mereka pasti melaksanakan itu. Tapi pertanyaannya adalah, mengapa mereka dengan mudah sekali, ya, kalau semua itu dilaksanakan, ya, sholat, puasa, haji, dan seterusnya itu, kok ketika untuk mengebom dan membunuh sesamanya, kok mudah sekali melaksanakan ajaran? Ini pasti ada yang tidak beres di situ. Nah, ini pasti ada yang tidak beres di sini. Jadi Ibu dan Bapak yang saya hormati, kesalahan sosial inilah saat sekarang ini menjadi persoalan yang dihadapi oleh negara kita, oleh kita semua. Sejauh apa kita lebih mengedepankan di dalam kehidupan bermasyarakat itu, yaitu prinsip-prinsip misalnya menghargai kemanusiaan, menghargai keadilan, menghargai keterbukaan, dan seterusnya untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan sosial. Ini pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab. Tapi inilah yang terjadi, karena itulah maka dari berbagai macam peristiwa inilah maka lahirlah sebuah program yang namanya program moderasi beragama itu. Ya nanti akan saya singgung Ibu dan Bapak yang saya hormati. Ya nanti akan saya singgung. Nah, apakah kesalahan sosial itu ada? Ada. Dan seharusnya inilah yang menjadi persoalan kita. Itulah maka ada seorang ulama besar saya lupa, mohon maaf namanya. Itu dari Mesir, ya. Dia penulis kitab fikih kok saya lupa, mohon maaf. Ketika dia di Perancis, dia bilang begini, ketika saya ada di Perancis, saya itu melihat banyak sekali, saya melihat Islam di sana, tetapi saya tidak melihat Muslim. Tetapi ketika saya pulang ke negara saya, Mesir, itu saya banyak melihat Muslim, tetapi saya tidak melihat Islam di sana. Ini tentu saja kata-kata yang tampaknya tidak enak untuk kita dengar. Ya, tidak enak kita dengar. Karena kesalahan sosialnya itu tampaknya memang yang ditunjukkan oleh masyarakat Mesir itu ternyata tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Islam. Itu artinya poinnya adalah kesalahan sosial itu adalah menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita munculkan kesalahan sosial itu. Nah, apalagi kalau kita melihat agama itu sebagai sebuah inspirasi untuk kegiatan apapun. Maka seorang dokter yang mencoba untuk mendiagnosis penyakit, sebelum mendiagnosis dia menyampaikan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, maka itu adalah bagian dari agama. Sebelum kita bekerja, kita juga mengucap Bismillahirrahmanirrahim, itu adalah kegiatan agama. Karena itu maka agama menjadi inspirasi dalam setiap kegiatan kita. Nah, pertanyaannya adalah sejauh apa agama yang menjadi inspirasi dalam kegiatan kita itu menopang kehidupan bersama-sama, ataukah kita itu lebih memikirkan kepada diri kita sendiri? Inilah Ibu dan Bapak yang saya hormati yang menjustifikasi munculnya program yang namanya moderasi beragama.
Jadi kesalahan itu tidak hanya individual, tetapi juga ada kesalahan sosial yang perlu untuk kita munculkan. Nah, saya lanjutkan karena waktunya sudah habis. Nah, moderat, Ibu dan Bapak, itu juga menjadi bagian dari tujuan pembangunan bidang agama. Moderat dalam kehidupan beragama adalah dampak atau tuntutan logis dari pengabdian demokrasi dan nilai-nilai gotong royong. Nah, kita, Ibu dan Bapak, sudah terlanjur mengadopsi demokrasi di Indonesia. Nanti akan saya tunjukkan. Kita sudah terlanjur mengadopsi demokrasi. Maka mau tidak mau harus ada proses take and give, menerima dan memberi di situ. Dan untuk bisa menerima dan memberi, maka suka atau tidak suka, maka kita harus mencoba untuk menyesuaikan sedemikian rupa perilaku kita sehingga masyarakat itu bisa berjalan dengan baik. Nah, dalam konteks Indonesia, moderasi menyertakan pula perilaku dalam beragama. Tadi sudah saya singgung, manakala agama itu sebagai sumber inspirasi. Jadi ini di dalam demokrasi kita tidak bisa membayangkan kalau seseorang itu mengatakan bahwa sayalah yang benar, Anda yang salah. Ya, sayalah yang paling nanti akan bisa masuk surga, Anda yang tidak masuk surga. Kita nggak bisa membayangkan. Itu pasti akan terjadi keguncingan di dalam masyarakat. Tidak akan terjadi harmonisasi di dalam masyarakat. Dan karena agama sebagai sumber inspirasi, maka agama pun, perilaku agama, beragama pun dituntut untuk menjadi moderat dalam hal ini. Nah, kita juga bisa membangun kecerdasan kita juga. Nah, saya selanjutnya akan mencoba untuk mengkritisi ini, dua konsep ini. Ibu dan Bapak yang saya hormati, di dunia ini ada dua sistem kenegaraan yang dominan. Satu teokrasi, yang kedua adalah sekuler. Teokrasi ini adalah negara yang mengadopsi agama. Jadi negara yang mengadopsi agama mewajibkan seluruh rakyatnya untuk beragama sesuai dengan agama yang diadopsi oleh negara. Itu adalah teokrasi. Pemimpin agama otomatis akan menjadi pemimpin negara. Dan karena itu maka putusan pemimpin negara tidak untuk didiskusikan, tidak untuk dibicarakan, tidak untuk dituntut, tetapi untuk dilaksanakan begitu saja. Maka dengan demikian maka kita bisa menduga bahwa di dalam negara teokrasi itu tidak ada demokrasi. Di dalam sekuler, negara sekuler sebaliknya, ada pemisahan yang tegas antara agama dan negara. Sejauh menyangkut agama, silakan dibicarakan sendiri pada lingkup masing-masing. Tetapi sejauh menyangkut negara, maka silakan duduk bersama-sama untuk berbicara, berembuk bersama, menentukan secara bersama-sama arah negara ini kemana. Itu adalah sekuler. Nah, Indonesia itu sebagiannya teokrasi dan sebagiannya sekuler, Pak. Tidak di Indonesia, ya, di Indonesia agama itu ditumbuhkan, ya, didukung pertumbuhannya. Tetapi pada saat yang sama, Indonesia itu juga menghargai prinsip-prinsip keberagamaan. Yaitu dalam hal ini adalah prinsip-prinsip untuk menghargai perbedaan. Nah, karena itulah tidak ingin terjebak pada polarisme sekuler versus teokrasi, Indonesia memilih dan mengembangkan modelnya sendiri, yaitu negara Pancasila. Di dalam negara Pancasila, sebagian ciri teokrasi ada, sebagian ciri sekuler itu ada. Di negara Pancasila, agama ya, tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan demokrasi. Di negara Pancasila, negara memfasilitasi kehidupan agama dan beragama. Dan pada saat yang sama, Indonesia juga tidak menolak perkembangan peradaban modernitas. Itulah mengapa judul saya tadi adalah pembangunan bidang agama dan keberagamaan. Tidak hanya pada bidang agama. Tapi bagaimana saya bisa menjalankan agama saya di tengah-tengah masyarakat yang berbeda-beda itu. Ini sesungguhnya yang menjadi persoalan kita. Hanya sayangnya saja di dalam kehidupan keberagamaan, kita ini sedikit banyak terganggu oleh perilaku-perilaku yang di dalam kenyataannya banyak menunjukkan ekstremitas, radikalisme dalam rangka atas nama agama. Ini yang menjadi persoalan. Nah, inilah maka kemudian kita mencoba untuk memikirkan sebuah program bagaimana di dalam beragama, bukan dalam agama, di dalam beragama kita, di dalam melaksanakan ajaran agama kita, di tengah-tengah perubahan, di tengah-tengah perbedaan, mohon maaf, di tengah-tengah perbedaan. Mengapa di tengah-tengah perbedaan?
ya karena Indonesia itu banyak sekali perbedaan-perbedaan, dan Indonesia dibentuk sejak awal itu atas dasar perbedaan-perbedaan itu. Ada Jawa, ada Sunda, ada Batak, ada Minang, ada Papua, ada Gayo, macam-macam di sana perbedaan. Dan kita tidak mungkin menolak perbedaan. Yang sering saya katakan di mana-mana adalah perbedaan itu merupakan sunatullah. Itu merupakan ketetapan Tuhan. Dan itu tidak mungkin untuk ditolak. Kalau begitu, berarti perbedaan ini wajib untuk diterima. Wajib untuk diterima. Persoalannya adalah bagaimana kita itu mengelola perbedaan menjadi sesuatu yang produktif di situ. Menjadi yang produktif. Nah, saya minta nanti di dalam tugas sehari-hari Bapak Ibu sebagai kepala madrasah juga harus menunjukkan bagaimana saya bisa menghargai perbedaan-perbedaan itu nantinya. Nah, karena itulah maka penerimaan normatif terhadap agama di satu sisi dan penghargaan terhadap perkembangan peradaban manusia di sisi lain menjadikan Indonesia itu bukan negara agama, bukan pula negara sekuler. Bukan pula negara sekuler. Di satu sisi Indonesia memang mewajibkan seluruh masyarakatnya, anggota masyarakat untuk beragama. Tetapi di sisi yang lain juga mereka juga dituntut untuk menghargai perbedaan-perbedaan itu. Karena apa? Negara Indonesia adalah negara yang demokratis. Bukan negara teokratis. Ini Ibu Bapak, kombinasi yang menjadi yang semacam inilah maka hablum minallah wa hablum minan nas itu berjalan bisa secara seimbang. Tidak bisa pembangunan itu hanya ditekankan pada proses pembangunan agama saja, tetapi juga harus pembangunan keberagamaan di situ. Nah, karena selama ini yang terganggu adalah pembangunan bidang keberagamaan, maka muncullah berbagai macam respon dari kita untuk menjadikan agama ini sebagai sumber inspirasi dan juga membangun masyarakat bersama-sama di situ. Lahirlah namanya moderasi beragama. Ya. Maka saya katakan bahwa moderasi beragama adalah sebuah keharusan, bukan pilihan di sana. Suka atau tidak suka, moderasi beragama harus dilaksanakan, bukan pilihan di situ. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Shalom, Namo Buddhaya, dan Sanjay. Saya kembalikan kepada Pak Susari Pak. Baik Pak Gamban, terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Mungkin sebelum kita lanjut, apakah Bapak berkenan untuk... Masih ada 10 menit Pak. 10 menit mungkin. Yang lain juga. Mungkin 2 orang maksimal Bapak Ibu, silakan. Ada yang ingin menyampaikan pertanyaan ataupun lainnya ke Bapak Gamban. Silakan. Saya Pak. Ya, Dari Ali Syaroni Pak. Ya, silakan Pak. Singkat jelas. Ya. Pak Agus. Ya. Dari Pak Ali Pak ya. Oh, Ali Syaroni ya, silakan langsung Pak. Ali Setiat Pak. Terima kasih. Waktu yang pertama saya sangat setuju sekali kalau tema tadi yang dibawakan pembangunan bidang agama dan keberagamaan itu sangat cocok sekali karena selama ini pembangunan pemahaman terhadap agama kalau tidak dibarengi dengan pembangunan keberagamaan akan memunculkan manusia beragama tetapi tidak bisa memiliki sikap toleransi yang sangat tinggi. Maka sangat setuju sekali. Kemudian pertanyaannya Pak ya, singkat saja. Yang saya tanyakan adalah supaya di negara kita itu memunculkan manusia-manusia yang beragama yang punya sikap toleransi yang tinggi itu belum banyak Pak. Jadi pertanyaan saya tegasnya seperti ini, supaya manusia-manusia Indonesia terutama di kalangan madrasah itu memiliki sikap toleransi yang tinggi itu seperti apa Pak? Karena selama ini kan masih banyak kekacauan di mana-mana karena minimnya pemahaman agama itu sendiri. Sehingga memunculkan sikap toleransi rendah sekali. Ini caranya udah ketahuan ya. Ya, itu saja mungkin Pak ya. Terima kasih. Kaitan menumbuhkan sikap toleran di lingkungan madrasah mungkin.
Silakan Pak Kaban barangkali. Makasih Pak Ali Roni ya. Makasih Pak. Saya ingin mengajak kita untuk merenung Ibu dan Bapak yang saya hormati. Sebenarnya naiknya intoleransi itu adalah bagian dari sejarah bangsa atau sesungguhnya ini munculnya belakangan. Ini satu hal yang patut untuk kita renungkan. Karena banyak teori yang bisa menerangkan bahwa sesungguhnya bangsa kita itu adalah bangsa yang toleran. Kawan-kawan saya, dan kebetulan saya juga pernah tidak lama ya, tapi ya lumayanlah di Jepang sana Pak. Salah satu bangsa yang dikagumi oleh bangsa Jepang itu adalah bangsa Indonesia, Pak. Gitu. Mengapa? Jadi Indonesia itu dianggap sebagai bangsa yang penuh dengan toleransi, penuh dengan kedamaian, penuh dengan kebersamaan. Itu adalah di mata orang Jepang. Tapi saat sekarang, kalau Bapak pergi ke Jepang, bertanya, itu lain lagi responnya. Tidak sama seperti yang diberikan pada zaman dahulu. Orang Jepang melihat Indonesia itu sebagai orang yang tidak toleran saat sekarang. Sayangnya, memang salah di dalam memberikan simpulan yang semacam itu dibangun dari pengalaman yang salah sih menurut saya. Ternyata itu dibangun bahwa kalau orang Indonesia itu kalau demonstrasi itu kalau tidak merusak, tidak puas Pak. Tidak menghancurkan, itu tidak puas. Beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan WA ketika mahasiswa kita menolak undang-undang kerja itu, cipta kerja. Kata-katanya begini, mahasiswa itu masih belajar untuk membangun, tetapi cara belajar membangun adalah dengan cara merusak, dengan cara membakar, seperti itu. Ini kata-kata yang menurut saya itu sangat ya memang nyatanya seperti itu. Itu artinya apa? Bahwa dalam sejarah kita itu sesungguhnya adalah orang yang memiliki toleransi yang tinggi kok Pak. Tapi mengapa ini muncul? Ini yang menjadi persoalan gitu. Menjadi persoalan kita semua. Contoh Pak, Ibu dan Bapak, mayoritas masyarakat Indonesia itu orang Jawa kan. Tapi orang Jawa kan tidak kemudian menuntut supaya bahasa Jawa menjadi bahasa nasional. Benar nggak, Pak? Justru yang menjadi bahasa nasional itu adalah bahasa Melayu. Toleran bukan. Dan itu ada jadi orang Indonesia itu dibesarkan dengan pengorbanan ya, yang seperti itu. Kita ini orang Islam itu mayoritas di Indonesia, tetapi orang Indonesia, tapi tidak menuntut supaya Islam itu menjadi agama negara. Betul nggak? Betul. Dan itu sejak dulu dilakukan seperti itu. Gitu. Nah, ini adalah yang telah dibangun oleh bangsa kita seperti itu. Karena itulah maka saya melihat bahwa intoleransi itu hanya muncul belakangan ini. Ketika bangsa ini kemudian harus berinteraksi dengan perkembangan yang terbaru, inilah yang harus kita waspadai, ke arah mana. Kita itu suka di dalam menuntut ilmu itu suka shortcut, cepat selesai. Kalau tidak salah begini Pak Ali coba nanti kalau pas di rumah nanti malam begitu, ajak anak-anak nonton TV Pak, ajak anak-anak nonton TV, Bapak di tengah, anak-anak ada di sebelah kanan, di sebelah kiri begitu nonton TV. Nah setelah 15 menit nonton TV, nanti Bapak perhatikan siapa yang masih nonton TV. Hanya Pak Ali atau anak-anak masih nonton TV? Jangan-jangan yang nonton TV itu tinggal Pak Ali saja, yang anak-anak sudah pegang HP-nya masing-masing, Pak. Inilah yang harus kita pikirkan, Ibu dan Bapak. Jadi, ternyata ada hal-hal yang selama ini tidak pernah kita pikirkan. Sekarang ini banyak sekali yang harus kita pikirkan, yaitu bagaimana kita itu beragama. Saya tidak mengatakan HP itu memiliki pengaruh yang buruk. Ya tergantung bagaimana kita itu memakainya. Artinya orang sekarang ini ingin cepat cepat pintar, cepat kaya, semuanya serba cepat begitu, tetapi dengan cara yang tidak benar.
Masih lihat Pak Ali sekarang usia berapa Pak Ali? Saya nggak dengar itu, mic-nya dimatikan soalnya. 50 Pak. 50, ya oke Ya. lah. Kalau saya hampir 60 ya Pak ya. Mungkin dulu Pak, Ibu Pak Ali itu mengenakan baju apa Pak? Zaman dulu itu Kebaya Pak pakai ya? kebaya Kebaya ya ya. Pak ya? Iya, kebaya. Sama dengan ibu saya dulu begitu, pakainya kebaya. Dengan tetangga-tetangga yang lain juga sama kan Pak? Sama, Kanan sama. kiri. Masih mengingat masa kecil nggak dulu itu? Masih ingat Pak ya. Iya. Jadi hampir tidak bisa dibedakan mana yang muslimah dan mana yang tidak muslimah. Semua itu masih bisa berjalan dengan baik kan Pak? Ya. Gitu. Tapi mengapa saat sekarang ketika jilbab dalam bentuknya yang semacam itu kemudian diperkenalkan dan kemudian itu menjadi bagian dari identitas, dan ketika itu sudah dipakai untuk membedakan mana yang muslim dan mana yang muslimah, dan tidak hanya sekedar itu juga dipakai untuk menghakimi orang lain. Kamu itu murtad, kamu itu tidak muslim dan sebagainya. Hanya karena persoalan simbolik yang semacam itu yang berubah. Berani enggak Pak Ali mengatakan bahwa ternyata keislaman ibu saya itu lebih jelek daripada keimanan anak-anak saya? Berani enggak mengatakan begitu? Nggak berani Pak. Ya, itu anak yang durhaka itu kalau sampai seperti itu Pak. Ya. Ya, kita enggak berani untuk menghakimi ibu kita yang dulu itu kita menjadi kita seperti sekarang ini adalah produk mereka itu semuanya itu. Tapi saat sekarang orang mudah sekali mengatakan orang yang tidak memakai jilbab itu tidak Islam dan sebagainya. Ini adalah pengalaman yang saat sekarang ini. Jadi kita tidak memiliki sejarah yang panjang bahwa bangsa Indonesia adalah bukan bangsa yang toleran. Tetapi yang toleransi itu sudah terobek-robek pada saat sekarang ini. Karena itulah saatnya kita untuk mengembalikan kepada apa yang dulu pernah dimiliki oleh generasi terdahulu pada zaman dahulu. Di mana kita bisa hidup berdampingan secara damai. Dan salah satu diantaranya adalah kita pada zaman sekarang ini suka mengatakan saya yang paling benar, kamu semua salah. Sayalah yang ahli surga, kamu semua adalah sesat, semuanya akan masuk neraka. Itu yang menjadi persoalan. Itu yang menjadi persoalan. Karena itulah maka bagaimana kita itu beragama dengan cara yang hanif. Ya sudahlah kalau kamu saya betulin kok nggak mau, ya itu tanggung jawabmu kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Bagi saya, Ibu Dapa, sholat itu ya sudah kewajiban saya. Soal masuk neraka, masuk surga, itu urusan yang Maha Kuasa sesungguhnya. Tapi saya sebagai abdi, sebagai hamba, ya sudah saya laksanakan. Wong nyatanya itu masuk surga, masuk neraka itu adalah prerogatifnya Tuhan kok. Ada orang yang tidak pernah sholat juga masuk surga. Ya sudah itu urusannya Tuhan. Tetapi yang tidak enak itu manakala kita suka sekali menghakimi orang lain, menyalahkan orang lain. Beberapa waktu yang lalu saya barusan saja share di grup WA tamatan SMP saya dulu Pak. Ini padahal saya share di grup WA-nya kepala-kepala BDK itu tentang puisi, tentang puisi tentang betapa rendahnya kita itu di mata Tuhan. Saya dianggap menyesatkan secara tauhid, tetapi tidak ada orang yang menyesatkan dari NU Muhammadiyah, semuanya yang share itu semuanya tidak ada yang mengatakan. Tetapi ada orang-orang yang mengatakan bahwa saya itu menyesatkan orang secara tauhid. Nah, orang-orang yang semacam inilah Ibu Dapa yang saya hormati, yang berpotensi untuk merusak kehidupan kita bersama, ya, kehidupan kita bersama. Dulu kita bisa hidup bersama-sama, mengapa kita tidak bisa? Saya kira itu Ibu Dapa yang saya hormati. Mohon maaf, ini sudah jam 10, saya harus mengisi acara yang lain. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Silakan Bapak untuk izin Ya. di Zoom kita. Terima kasih Pak Kaban. Ya. Saya pamit dulu ya Pak ya. Saya harus masuk. Ya, terima kasih Pak Kaban. Ya, terima kasih. Terima kasih. Silakan Mbak Ita, mungkin bisa dilanjut untuk sesi berikutnya. Barangkali ada informasi-informasi yang ingin disampaikan ataupun dari Pak JK. Silakan dilanjut ya. Siap Pak. Terima kasih Pak Susari waktunya. Saya mohon izin pamit. Iya Pak. Baik. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam.